counter wacana yang diungkapkan oleh elit PBNU kepada beberapa aktivis Nahdlatul Ulama dalam kajian sejarah diaspora klan Ba'alwi di Nusantara, di Indonesia, itu sangat menguntungkan komunitas dari klan Ba'alwi. Menguntungkan dalam konteks apa? Dalam konteks gerakan politisasi agama untuk glorifikasi klan Ba'alwi, gerakan kehendak kuasa dari klan Ba'alwi yang ingin membesarkan gerakan komunal atas nama agama yang nampak nyata di depan mata dan menjadi fakta gerakan sosial politik, yaitu FPI yang dipimpin oleh Mbah Rizik Syihab. Sangat aneh memang provokasi-provokasi yang mengarah kepada benturan antar warga negara, yang mengarah pada upaya membenturkan sesama umat Islam, tapi menggunakan nama Islam. Tidak hanya itu, dan nampak di depan mata warga Nahdliyin terpecah dalam menentukan pilihan antara masih bertahan di Jatman di bawah Banom NU atau masuk ke Jatma yang notabene sudah keluar dari Nahdlatul Ulama dan berdiri sendiri. Yang mengherankan, sampai sekarang belum ada sikap-sikap kritis dari elit PBNU, baik kritis dalam konteks memahami sosial keagamaan yang cenderung dalam kuasa klan Ba'alwi, juga belum ada sikap kritis dari PBNU dalam konteks mengkritisi politisasi agama atau politik identitas yang digerakkan oleh sosok dari klan Ba'alwi. Bahkan belum ada pandangan-pandangan kritis terkait dengan bahaya glorifikasi yang mengarah kepada ajaran khurafat yang mengatasnamakan karomah yang kebetulan dilakukan oleh para dai-dai Ba'alwi. Kalaupun tidak menolak paham khurafat yang diajarkan oleh sebagian dari kelompok klan Ba'alwi, setidaknya ada kritik dari PBNU, secara khusus dari bidang keagamaan PBNU, untuk hati-hati terhadap ajaran khurafat yang dibawa oleh sebagian kelompok kaum Ba'alwi. Paling tidak ada kritik cerdas yang mencerahkan masyarakat Nahdliyin bahwa ada halusinasi yang betul-betul menjadi kesadaran bersama, biar dalam konteks beragama ini kita betul-betul menggunakan nalar sehat dan prinsip kewahyuan dan kenabian sesuai dengan ajaran salafus shalihin, sehingga kita tidak jatuh dalam bayangan yang halusinatif. Saya tegaskan ini untuk setidaknya menjadi muhasabah PBNU, organisasi besar,
Pemimpin PBNU harus bisa membawa gerbong PBNU, gerbong organisasi Nahdlatul Ulama, untuk nyaman untuk warganya dan nyaman bagi pihak lain untuk menaiki gerbong ini. Tetapi bukan berarti memberikan hasanah PBNU dalam hegemoni dari komunitas klan Ba'alwi. Sehingga PBNU betul-betul menjaga eksistensi nilai-nilai keutamaan Nahdlatul Ulama, juga nilai-nilai kearifan warga Nahdlatul Ulama. Bukan hanya sekedar bagaimana sikap kepemimpinannya, relasinya dengan orang lain, tapi juga bagaimana pertanggungjawaban kepemimpinan itu untuk menjaga prinsip keutamaan Nahdlatul Ulama, juga menjaga kearifan lokal dari warga Nahdlatul Ulama, berhadapan dengan instrumen kaum Ba'alwi untuk mengglorifikasi kaum Ba'alwi di tengah masyarakat Indonesia. Targetnya apa? Bukan kebencian, tetapi sama-sama membangun kesetaraan antara klan Ba'alwi dengan masyarakat pribumi atau masyarakat Nahdiyin dalam satu titik kesadaran warga negara Indonesia, bukan dalam posisi mengutamakan hegemoni kelas Ba'alwi dan merendahkan masyarakat pribumi, tapi ingin membangun sistem kesetaraan antara klan Ba'alwi, pribumi, dan seluruh warga negara Indonesia. Pertanyaannya, bukankah sudah kita sadari bersama bahwa ada hegemoni kelas yang diciptakan oleh kaum Ba'alwi yang harus diruntuhkan biar terjadi sistem kesetaraan? Inilah Indonesia. Inilah bangsa kita. Bangsa yang suka kesetaraan. Bangsa yang tidak ingin membeda-bedakan kelas antara satu sama lainnya, sehingga tidak ada hegemoni di antara kita. Targetnya itu. Dan itu dimulai dari titik kesadaran, kajian sejarah, diaspora klan Ba'alwi di negeri ini, dengan target untuk membangun sistem kesetaraan yang hakiki, tidak ada hegemoni. Tapi dengan sikap elit PBNU, yang diuntungkan adalah klan Ba'alwi, yang dirugikan adalah gerakan kesetaraan, gerakan keberagaman, dan gerakan untuk menjaga keanekaragaman bangsa ini dari hegemoni kelas yang nyata-nyata di depan mata, yang diciptakan oleh komunitas oknum-oknum dari klan Ba'alwi. Terima kasih.